faktor utama, ini pengakuan para mereka yang sudah menyalahgunakan narkoba, awal mulanya adalah ajaan teman. 40% awalnya mencoba, lama-lama jadi pengedar atau pengikutnya. Kalau para anak muda perokok vape ini kecanduan, lumayan dimasukkanlah liquid kandungan sabu yang dicairkan. Iya. Ke temanku konsultasi, itu aja. Udah nggak usah tahu temanku, BNN itu temanku. Tegas Podcast, let's start to the show. Oke, halo Sobat Tegas, kembali lagi bersama Tegas Podcast di episode 2 season 4. Nah, gimana nih kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu senantiasa di tengah musim hujan yang gak menentu ya. Semoga gak terkena flu ataupun terkena penyakit demam. Udah lama banget nih kita nggak ketemu dan pastinya sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai di episode 4 season 2 kali ini. Kita akan membahas apa sih, Kak? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya Kak, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih biar lebih kenal. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Irene Devi dan rekan aku Sofia Nabila. Kita dari Tegas Podcast yang akan menjadi podcaster pada season kali ini. Oke, kita hari ini berdua aja nih Kak Iren. Tentunya enggak dong Kak Sofia, kita ada narasumber yang tentunya sangat keren dan ganteng. Nah, di sini ada Pak Tri Arif. Salam kenal Pak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Iren. Sobat Tegas, kenalkan saya Tri Arif sebagai penggiat anti narkoba BNN. Pada siang hari ini kita bisa ketemu, berkenalan dalam rangka bagaimana kita membentuk diri kita sebagai generasi Z ini, generasi milenial itu memiliki komitmen terhadap anti penyalahgunaan narkoba. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga bisa mencapai cita-cita kita sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Amin. Oke, salam kenal ya Pak. Ya. Salam kenal Pak Arif. Iya, sama-sama. Ya. Bagaimana nih Pak kabarnya Pak pada hari ini? Alhamdulillah hari ini penuh semangat, sehat ya. Situasi cuaca yang lagi permulaan musim hujan ini memang nggak tentu ya, kadang pagi sudah hujan, kadang malam hujan ya. Tapi kita harus tetap menjaga kondisi kita, harus tetap sehat. Jangan lupa pola makan harus tertib, kemudian pola hidup sehat tetap kita jalankan supaya kita sehat sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari, bisa menjalani kuliah dengan sesuai target, kemudian bisa berprestasi, tentunya tanpa narkoba. Wah, keren banget nih Kak Iren. Ya, betul sekali, benar ya Pak. Kita nggak hanya dengan menjaga pola makan ya Pak, tentunya Iya. kita harus juga banyak minum vitamin Pak, mungkin. Betul. Ya, karena cuaca yang nggak menentu ini bisa bikin stamina kita turun, Iya. ya kan? Kalau makanya harus kita jaga. Jadi Iya. yang lebih tahu kesehatan kita kan kita sendiri. Iya, betul sekali. Ya kan, Pak. sekiranya kok terasa badan kurang enak, nah berarti konsumsinya mungkin kurang, tambah vitamin. Ya. Vitamin C itu bagus untuk menjaga stamina kita. Tapi pola makan yang sehat itu harus, karena makan minum sekarang ini kan banyak yang nggak sehat, ya serba instan. Nah ini kita harus hati-hati ya. Apalagi pengaruh teman. Nah ini lagi-lagi terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini faktor utama. Ini pengakuan para mereka yang sudah menyalahgunakan narkoba. Awal mulanya adalah ajaan teman. Iya. Di samping juga rasa ingin tahu yang tinggi. Anak muda kan selalu ingin tahu. Nah, tapi kalau narkoba tidak boleh ingin tahu. Oh, Ya, iya. kenapa? Sekali mencoba Ketagihan. selamanya. Makanya nggak usah ingin tahu kalau narkoba ya. Langsung tolak aja. Dan kemudian tidak hanya dari teman, dari teman dekat. Teman sama teman dekat beda kan ya? Ya, beda Nah, Pak. beda. Teman dekat pengaruhnya lebih kuat tentunya. Contohnya teman dekat adalah kalau generasi muda namanya apa? Bestie Pak. Bestie. Sulit nolak kalau diajak bestie kan. Nah, tapi narkoba kita harus tegas. Bukan tegas UKM ya. Ya. Tegas terhadap komitmen diri
meskipun diajak oleh teman dekat atau mungkin pacar lah katakanlah, kalau pacarnya kebetulan dia pecandu narkoba, tetap harus ditolak. Karena pengakuan para pecandu itu dari itu yang ngajak teman dekat itu, nggak mau itu ya gimana nanti ditinggalkan kan gitu. Akhirnya mau tawaran narkoba, akhirnya juga jadi pecandu. Di Indonesia ini dari 10 pecandu 4 adalah pecandu dan otomatis pengedar. 40% awalnya mencoba, lama-lama jadi pengedar atau pengikutnya. Maka dari itu kita Sobat Tegas ingat ya, hati-hati pengaruh dari teman. Kalau diajak makan narkoba, tetap jawabannya no, tidak. Bener banget nih Pak, berarti kita harus membentengi diri ya Kak Iren agar kita tidak terjerumus ke dalam narkoba. Nah, keren banget ya Kak Sofia, open statement dari Pak Tri Arif. Nah, mungkin langsung masuk aja ya ke pembahasannya Pak Tri Arif. Mungkin tapi sebelumnya kita ada tema nih Pak. Nah, kira-kira temanya apa Kak Sofia? Temanya pada kali ini adalah melangkah maju bersama perbincangan mengenai HIV, AIDS, dan narkoba. Iya. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, upaya apa saja yang dilakukan oleh BNN dalam pencegahan penyebaran nafsa dan HIV atau AIDS? BNN banyak sekali ya pekerjaannya terkait dengan supaya khususnya generasi muda di Indonesia ini, Malang tentunya, supaya bisa terhindar dari, pertama adalah penyalahgunaan narkoba, kemudian terkait dengan HIV AIDS. Karena narkoba dengan HIV AIDS itu sangat dekat. Apabila pakai narkoba dengan suntik, nah itu larinya pasti HIV AIDS, kan biasanya bergantian alat suntiknya. Jadi pertama adalah edukasi yang tepat dan benar tentang apa itu narkoba dan pergaulan bebas. Ya. Kalau edukasinya kurang tepat itu juga malah mencoba. Jadi harus benar dan tepat. Kemudian baik itu melalui sosialisasi, melalui media offline maupun online. Ya, karena 2 tahun terakhir kemarin kita online, daring, karena memang tidak boleh offline ya. Tapi sekarang sudah mulai offline, ya kita kembali offline dan online ya. Jadi itu edukasi untuk mengedukasi, kemudian kita memberikan informasi ya. Jadi istilahnya KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi. Ini yang dilakukan BNN bagi yang belum terjamah narkoba supaya memiliki daya imun terhadap penyalahgunaan narkoba. Kita bentuk karakter generasi muda anti narkoba. Kemudian di samping itu, khususnya untuk generasi muda, kita kita inisiasi supaya bergerak melakukan gerakan-gerakan anti narkoba. Ya, setelah kita edukasi, dia paham, mengerti, kita ajak untuk kampanye anti narkoba. Saat ini generasi milenial atau Gen Z itu kan tidak bisa lepas dari dunia digital. Jadi edukasi informasi juga melalui digital online ya, itu lebih mengena karena tatap muka sekarang sulit diajak ketemu. Tapi kalau di dunia maya, pasti ketemu dia dari rebahan itu masa ke rebahan. Jadi melalui itulah sehingga supaya yang belum kena pengaruh bisa menolak kalau diajak. Yang kena sudah terlanjur tidak kita biarkan. Ya, BNN tetap menjangkau mereka untuk kita berikan fasilitasi rehabilitasi. Ya, yang sudah kena jangan dibiarkan. Karena apa? Kalau sudah kena dia kecanduan, kita biarkan dia akan minta terus. Maka narkoba akan masuk terus. Nah, supaya narkoba tidak masuk, yang sudah kena kita berikan layanan terapi dan rehabilitasi supaya dia bisa pulih, tidak ketergantungan dengan narkoba, sehingga kalau ditawari narkoba dia sudah bisa menolak karena saya sudah rehab, sudah tidak tergantung, tidak kecanduan. Untuk apa narkoba? Nah, dengan cara itu maka narkoba lewat, ditolak, bablas, tidak ke Indonesia, mungkin ke negara lain ya. Kemudian yang bandar, pengedar, kurir ini juga tidak kita biarkan kan? Karena ini yang menggoda ini, nawar-nawari kan? Nah, kalau yang itu ya kita tindak tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Membawa narkoba aja, ya, bawa aja itu kalau ketangkep aparat itu bisa kena sanksi pidana minimal 4 tahun sampai 12 tahun.
kemudian menawarkan kepada temannya, itu bisa 5 tahun sampai 20 tahun. Sanksinya berat, apalagi bagi pelajar atau mahasiswa. Kena 12 tahun, kira-kira sekolahnya, kuliahnya berlanjut enggak itu? Pastinya nggak berlanjut ya Pak ya. Nah, Putus ya Ren. Iya putus kan di dalam lapas yang nggak bisa kuliah, Iya. dikurangi haknya kan. Nah, maka sayang sekali kalau teman-teman sobat Tegas ini sampai tergoda oleh teman ya. Tapi saya yakin sobat Tegas ini sudah terbangun ya komitmen untuk anti narkoba karena UKM Napsa ya otomatis. Nah, tugas sobat Tegas adalah mengedukasi teman-temannya ya di UB khususnya ini. Sudah dilakukan ya kemarin ke fakultas-fakultas untuk mengedukasi informasi ya komunikasi dengan sesama mahasiswa supaya mereka memiliki resep-resep lah ya supaya bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba karena para bandar pengedar kurir ini masuk ke mana-mana termasuk ke kampus. Iya. Jadi kalau tidak dibangun edukasi yang benar bisa-bisa dia kena terpengaruh. Awalnya dimulai dari rokok. Iya Pak. Nah itu. Berarti itu Pak ya, kita tuh harus memutus mata rantai ya Kak Iren ya. Betul sekali. Lihat di mata rantai ini kalau tidak diputus ya keliling terus kayak lingkaran setan kan? Iya betul sekali Pak. Jadi mungkin tadi itu merupakan kayak upaya pencegahan ya Pak. Ya tadi itu ada edukasi, kemudian ada gerakan anti narkoba dan juga rehabilitasi. Betul. Nah kalau untuk jenis-jenisnya itu kira-kira ada apa aja sih Pak jenis dari narkoba itu sendiri? Iya betul sekali. Ya. Jenis-jenis narkoba ini teman-teman sobat Tegas harus paham ya. Ada berapa macam sih narkoba itu gitu. Yang perlu kita ketahui bahwa bandar narkoba ini menyatakan bahwa di samping narkoba-narkoba yang sudah pernah beredar seperti ganja, sabu, ekstasi, pil ya, pil koplo dan lain-lain, itu juga beredar sebanyak 1.150 jenis baru. Sebutannya adalah NPS, New Psychoactive Substance. Itu di dunia 1.150 macam yang kita sendiri nggak tahu namanya apa, bentuknya bagaimana, karena masih model baru. Supaya apa? Supaya kalau tertangkap aparat mereka tidak bisa dikenai sanksi pidana karena di dalam pasal undang-undang tidak ada. Nah ini bandar, makanya narkoba ini kok nggak habis-habis ya, justru semakin hari semakin banyak. Ini bandar sudah pintar-pintar seperti itu, dia memproduksi jenis baru. Contohnya jenis baru di antara 1.150 adalah ada namanya tembakau cap gorila. Gorila ya Pak? Ya betul. Kenapa dikatakan tembakau cap gorila? Karena kalau tembakau biasanya kan dirokok ya, diisep ya. Iya. Nah, kalau diisep, yang ngisep langsung jatuh. Loh, kenapa? Kejahatan gorila Pak, katanya gitu. Kayak mengalami Ngefly gitu. Halusinasi ya Pak ya. betul. Seperti ada gorila kan besar ya. Iya. Jatuh dia otomatis geblak. Nah, padahal itu sebetulnya menyerang saraf keseimbangan sehingga dia jatuh. Bayangin kalau di setiap kafe-kafe, warung kopi banyak anak muda yang ngerokok. Ya. Kalau di situ beredar tembakau cap gorila, geblak semua itu dia. Ya itu salah satu. Kemudian ada dua lagi jenis narkoba baru, yaitu narkoba yang masuk ke dunia rokok elektrik. Ada ya Pak ya? Ada vapor atau vape. Nah, yang asapnya banyak, bukan dari tembakau itu kan, dari liquid. Ya. Nah, karena anak muda sekarang rokoknya itu, bandar langsung masuk ke dunia vape. Liquid yang warnanya biru muda, mereknya Blue Sapphire, itu kandungannya sebenarnya adalah sabu cair. Nah, anak-anak nggak tahu. Akhirnya dia beli, dipakai, kecanduan. Kalau nggak ngerokok itu kok beda rasanya, kalau pakai itu kok gimana gitu, akhirnya kecanduan. Nah dari banyak kecanduan akhirnya diteliti, ternyata kandungannya sabu cair. Akhirnya selidiki, akhirnya tertangkaplah siapa yang memproduksi dan menjual. Belum lagi ada lagi jenis baru yang dulu sebetulnya itu ada di sekitar rumah kita. Kalau di kampung, di desa yang punya ternak ya lembu itu, di belakang kandang kan ada kotoran. Iya Pak. Nah, kotoran dibiarkan kena panas, kena hujan, akhirnya tumbuhan. Iya, yang warnanya putih seperti payung. Jamur. Betul.
Jamur kalau di desa namanya jamur teletong Oh iya. alias JT disingkat. Kalau di Madura namanya magic mushroom. Oh iya. Jamur ajaib kan itu ya. Karena apa? Dikonsumsi itu mengalami halusinasi. Nah, pernah beredar snack. Iya. Bahannya tadi jamur teletong, dikemas, dimasak jadi coklat, jadi snack, dikemas bagus, mereknya Goods, GOOD. Itu di Jakarta sempat beredar banyak kecanduan. Kalau nggak mengkonsumsi snack good itu kok gimana, kalau pakai itu kok gimana gitu lah, ada perbedaan, mengalami halusinasi. Akhirnya sekarang itu yang dulunya jamur teletong itu tidak masuk dalam pasal undang-undang, sekarang sudah masuk, namanya psilocybin, bahasa kimianya psilocybin, itu sama dengan ganja. Nah ini masyarakat di desa harus kita edukasi, karena dulu dikonsumsi memang, karena pikirannya jamur dioseng-oseng sama telur kan enak. Iya, betul. Jadi lezat apalagi ya, Pak, ya? iya, apalagi hujan-hujan. Hujan-hujan, ya, Pak. oh, nikmat kan itu, oseng-oseng hangat. Nah habis konsumsi itu ya kan, duduk-duduk depan rumah, kebetulan rumahnya pinggir jalan, ada truk lewat. Nah dia mengalami halusinasi. Spion truk kelihatannya tangan pacarnya. Langsung berdiri ngejar truk itu karena merasa dipanggil oleh pacarnya. Apa yang terjadi? Bukan truk nabrak orang, orang nabrak truk, pingsan, bawa ke dokter, kemudian disembuhkan, siuman, sadar, ditanya sama dokter, Mas, sampai lagi kenapa kok menabrakkan diri ke truk? Oh, enggak dok, saya tadi dipanggil pacar saya kok. Loh. Pacarnya sampai mana? Ya tadi itu manggil pokoknya. Terus sebelum itu sampai melakukan apa? Oh iya, saya oseng-oseng itu dok, jamur teletong sama telur, sama nasi, sama makan enak, terus duduk di depan teras. Tahu saya kok di sini dok, nggak sadar ya. Nah itu pernah kejadian. Kejadian lagi juga ada, habis konsumsi jamur teletong, kemudian dia mau mandi, tapi bukan ke kamar mandi, ke sumur, langsung terjun ke sumur. Untungnya tetangganya tahu, ya kan enggak, meninggal dia di sumur, kan enggak bisa naik, kan ditolong di tetangganya. Tadi tolong dibawa naik, ternyata habis konsumsi jamur teletong. Halusinasi, bahaya kan? Iya, bahaya. Bahaya banget ya Kak. Sobat Tegas hati-hati itu. Perlu diinfokan ke masyarakat di desa yang punya ternak. Oh iya, ternyata banyak banget ya Pak jenis baru dari narkoba. Betul. Nah, kayak tadi, bahkan saya baru tahu kalau ternyata vapor itu masuk ke dalam jenis narkoba ternyata Kak Sofia. Iya, hati-hati. Memang awalnya enggak sih, liquid macam-macam kan, Iya. ada rasa, pernah tahu nggak? Itu rasa apa aja? Kalau ngerasain nggak pernah ya Pak, tapi mungkin kalau aroma-aromanya itu kayak buah-buah kayak gitu loh Pak. Betul ya, Jadi kayak buah-buahan. Ada nggak secara orange, langsung, iya. ada anggur, ada macam-macam lah. Awalnya gitu. Tapi lama-lama ini peluang bagi bandar. Kalau para anak muda perokok vape ini kecanduan, lumayan dimasukkanlah liquid kandungan sabu yang dicairkan. iya betul. Kemudian sempat juga ganja yang dicairkan, warnanya coklat. Oh, iya. Nah, ini para pelaku Sobat Tegas yang tahu teman-temannya perokok vape, infokan, ya hati-hati. Ya, bener banget nih, terus Sobat Tegas apa yang dikatakan oleh Pak Arif. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, upaya apa saja yang dilakukan oleh BNN dalam pencegahan penyebaran nafsa dan HIV atau AIDS? Ya, banyak sekali ya, kita 24 jam ya, setiap hari, setiap saat bertemu dengan masyarakat, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua. Kita edukasi secara tepat tentang perkembangan narkoba saat ini yang mengancam khususnya generasi muda. Ini karena bandar narkoba ini ada di luar negeri. Ya, Bersembunyi gitu ya Pak ya? Apa gimana? nggak bersembunyi, Oh. dia ada, tetapi dia menggunakan metode jaringan putus. Oh, itu jaringan putus itu gimana itu? Jaringan putus itu antara bandar dengan kurir, dengan pengedar, dengan pemakai tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Lalu bagaimana sih Pak caranya mereka itu untuk berkomunikasi terus Ya. ketemu itu Pak? Jadi komunikasi mereka itu online otomatis ya, Oh, melalui iya. media. Kemudian nomornya ganti-ganti. Kemudian antara bandar dengan kurir, perintah kurir itu juga melalui media, tidak saling kenal. Setelah itu nomornya ganti. Jadi tidak menghubungi lagi sudah tidak bisa.
Kemudian kurir yang bawa barang itu ke pengedar juga gitu. Sistemnya sistem ranjau. Sistem ranjau itu tadi katakanlah seorang pengedar kemudian menjual ke seorang pemakai, itu tidak saling kenal juga, hanya melalui media, mungkin WA, mungkin Telegram, mungkin yang lain. Kemudian barang ditaruh di satu tempat, katakanlah mungkin di Gang Buntu, itu ada tempat sampah, ditaruh di situ. Kemudian dia foto, diinfokan, ini barangnya, silakan diambil. Dia pergi. Nah, pembeli ke tempat itu untuk ngambil, kan udah tahu fotonya, mungkin dibungkus plastik atau apa, diambil, dia pakai, tidak saling kenal ini. Kemudian uang ditransfer. Nah, transfer pun rekeningnya bukan rekening yang pengedar tadi, orang lain lagi. Jadi nggak kenal. Sehingga misalkan si pembeli ambil barang, ditangkap lah, kebetulan lewat patroli ditangkap, ya kan? Kemudian ditanya, ini yang punya barang yang jual siapa? Nggak tahu Pak, nomornya ini. Nah, nomor dihubungi sudah off, sudah dibuang nomornya, tidak dipakai lagi, putus kan? Kamu transfer kemana? Ini Pak rekeningnya, dicek rekening sudah tutup, ganti rekening baru lagi. Berarti seperti itu. Gitu ya Pak, untuk menyamarkan itu Pak ya Pak, identitasnya gitu ya Pak, Betul. biar nggak terbongkar. Iya, identitasnya tidak saling kenal, itu namanya rantai terputus, sehingga sulit menangkap, itu sangat sulit. Ya. Terus gimana nih Pak caranya BNN itu untuk mencegahnya biar itu tidak menyebar, apalagi kan tadi kan Bapak juga sudah jelaskan kalau narkoba itu bisa menyebabkan HIV/AIDS. Betul. Nah, lalu BNN itu caranya gimana sih Pak untuk mencegahnya? Ya, jadi slogan mencegah lebih baik daripada mengobati itu betul. Ya. Lebih baik kita cegah sebelum kejadian. Jadi makanya sistem edukasi yang tepat, kemudian kampanye anti narkoba bersama-sama, kita saling konsultasi, ya, kita buka konsultasi lebar-lebar kepada seluruh masyarakat, apalagi generasi muda. Kalau mengalami sesuatu, diajak temannya, bagaimana cara mencegahnya, menolaknya. Karena dengan teman itu menolak rasanya kok sulit. Jadi menolaknya halus supaya tetap bertemanan. Ya, mungkin misalkan diajak, ayo ikut. Nah, kok tahu seperti temannya ini negatif, ya, saya ini masih ada tugas, nggarap tugas. Maaf nggak bisa ikut, gitu, nolaknya halus. Kemudian kalau ada temannya sudah terlanjur karena dia sudah paham tentang bahaya narkoba, tolong dikasih tahu juga, disadarkan, ya, supaya tidak terus menerus, karena nanti kalau ketangkep hukumannya berat. Kalau kecanduan tidak hanya hukuman, nggak ketangkep pun dia mengalami sakit. Kalau saat ketagihan, kemudian dia tidak bisa beli narkoba lagi, karena narkoba itu pertama mahal, kedua di toko nggak ada, belinya kan harus melalui orang-orang tertentu. Nah, padahal badannya sudah ketagihan, itu dia akan mengalami sakau. Sakau itu sakitnya amat sangat, seperti kuku dicabut pakai tang. Sakit banget. Jangan itu ya, dicabut, sentik ada sakit dicabut, seperti itu. Makanya kalau pecandu narkoba sakau, kemudian tidak segera dapat narkoba, kira-kira apa yang dilakukan? Pasti berusaha sih Pak, berusaha supaya tidak sakit. Karena di dalam darahnya ada kandungan narkoba, maka dia akan meminum darahnya. Dia akan mengambil pisau atau cutter silet, dipotong nadinya, keluar kecapnya diminum. Aduh, ngeri banget ya Pak. Ya. Karena darahnya ada kandungan narkoba, kalau diminum darahnya nggak sakau, tapi nggak lama dia akan sakau lagi, ya, sampai habis darahnya diminum, akhirnya mati pucat. Nah, itu yang harus dipahamkan ke seseorang supaya tidak mencoba. Kalau sudah kecanduan, sulit lepasnya. Lepas dari zat narkobanya sulit, lepas dari pengedar bandar juga sulit. Dan bandar itu hanya menguras uangnya pecandu. Semakin hari harganya dinaikkan. Mungkin itu tadi kan untuk bagaimana kita menstopnya ya Pak ya. Nah, kalau untuk alur rehabilitasinya itu gimana sih Pak? Kan mungkin tadi kan kayak Bapak udah menjelaskan kalau ada temannya yang sakit itu atau positif terkena narkoba itu bisa
dianjurkan untuk rehabilitasi. Nah, kalau alurnya dari rehabilitasi itu sendiri bagaimana, Pak? Sangat simpel alurnya ya. Misalkan sobat Tegas mendapatkan info dari temannya di luar sana ya, dia katakanlah curhat karena sudah sering kecanduan sakit ya, sakau, nggak punya uang kuliah habis ya, kadang membohongi orang tuanya buat beli buku, beli internet untuk narkoba, terus kemudian merasa takut kalau tertangkap oleh aparat, akhirnya curhatlah ke temannya, ngaku kalau dia itu adalah sudah kecanduan narkoba. Nah, saat itulah tolong teman itu jangan dijauhi ya, tetap didekati, kemudian dikonsultasikan ke BNN setempat yang terdekat ya. BNN bukan lebar-lebar, pecandu yang diantar atau datang sendiri untuk konsultasi rehab nggak usah takut, tidak akan ditangkap, tidak akan diberikan sanksi pidana, tetapi justru di assessment ya, di assessment itu ya tidak mau ngomong lah, Pendekatan gitu pendekatan ya, Pak, lah supaya mereka nggak takut ya, pendekatan dari hati ke hati ya, Pak. betul, dari supaya karena pecandu itu umumnya Iya. apa ya, sangat takut sekali dengan orang yang baru dikenal, paranoid ya, apalagi kalau tampaknya orangnya kayak aparat, wah itu pecandu paling takut sekali itu. Langsung kabur gitu ya, Iya, Pak. langsung kabur. Mungkin karena takut dihakimi kan. ya, Pak? Betul, kan dia merasa bersalah ya. Iya. Itu aja takut, dia pasti menghindar. Banyak kejadian mau diajak, ayo ke BNN, enggak, saya nggak sakit kok, nggak mau ke BNN karena takut tadi. Iya. Padahal jadi kalau ngajak jangan bilang BNN lah, ayo ke temanku konsultasi, itu aja, udah nggak usah takut temanku, BNN itu temanku, itu biasanya mau. Atau misalnya dia sukanya ngopi, ayo ikut ngopi, ke temanku, ngopinya di kantor BNN temennya itu tadi. Nanti akan kita konsultasikan, kita assessment, curhat-curhatan, nanti kita tahu dia itu tarafnya masih coba-coba, apakah kecanduan ringan atau sedang, bahkan kecanduan berat, nanti ketahuan. Setelah di assessment ketahuan, nah baru nanti setelah ketahuan dia kondisinya, kita rekomendasi untuk rehab. Rehab itu macam-macam, bisa rawat jalan, dia habis konsultasi di BNN bisa pulang, terus nanti berapa kali pertemuan, biasanya kalau masih coba-coba itu antara 8 sampai 12 kali pertemuan sudah selesai, sudah bisa dia lepas dari ketergantungan. Tetapi kalau dia sudah kecanduan, katakanlah dalam 1 tahun terakhir ini dia make mungkin sebulan sekali katakan gitu, itu sudah termasuk kategori kecanduan ringan, itu harus rawat inap ya, terapinya tidak boleh pulang, tidak boleh kerja, tapi rawat inap. Tetapi kalau katakanlah seminggu sekali make, wah itu termasuk sedang, itu bisa 6 bulan. Tetapi kalau tiap hari make, kayak makan sehari 3 kali pakai narkoba, nah itu berat, itu harus 1 tahun, itu lama itu. Makanya terapi dan rehabilitasi, terapi itu secara bertahap, karena di samping mendetok racun narkoba dalam darah, itu juga merubah perilaku ya, psikologisnya dia harus dirubah, itu butuh pendampingan yang lama, sehingga terapi rehabilitasi itu tergantung kondisinya. Nanti setelah assessment di BNN nanti akan tahu lah, oh kondisinya begini, gak usah takut ya, gak usah takut. Berarti gini ya Pak ya, kita sebagai teman harus pandai-pandai membujuk teman kita yang sudah terkadung cemplung ke narkoba itu biar ke BNN ya Pak, Iya. untuk konsultasi. Betul. Oke Pak. Nah, ketika nih Pak pengguna rehabilitasi ya Pak ya, ada nggak sih Pak program khusus gitu Pak yang direncanakan oleh BNN untuk membantu rehabilitasi pada pengguna narkoba yang juga terjangkit HIV atau AIDS? Ya, jadi memang ada beberapa kasus pecandu itu ternyata juga kena HIV AIDS karena dia pakai narkoba, contohnya morfin. Morfin. Nah, dia pakai morfin, pakai jarum suntik, Iya. ya kan? Morfin itu kan Obat bius. obat bius kan? Iya. Nah, obat bius kan sangat bermanfaat juga kesehatan. Tapi disalahgunakan dipakai, kan tidak bahaya sekali itu. Misalkan berangkat ke kampus naik sepeda motor atau mungkin naik mobil, sebelumnya pakai morfin dulu, apa yang terjadi kira-kira? Di tengah jalan dia Untuk tidur. tidur. Oh, bisa gitu ya Loh Pak? iya, Langsung selep gitu ya Pak? langsung tidurnya? banyak kejadian gitu, banyak. Tahu-tahu dia tertidur dalam waktu mengendarai, kemudian terjadi kecelakaan. Kemudian dites, oh ternyata kandungan morfin ada di dalam tubuhnya.
ternyata setelah sadar memang dia pecandu narkoba jenis morfin. Nah, karena pakai jarum suntik, para pecandu narkoba itu biasanya kalau pakai tidak sendiri, pasti bersama teman, bahkan pesta beberapa teman, pakai bareng-bareng. Kalau dia pakai suntikan, biasanya gantian. Nah, ini yang membuatkan HIV AIDS. Itu yang pertama dari jarum suntik. Kedua, umumnya para pemakai penyalahgunaan narkoba ini satu paket dengan hubungan bebas, free sex. Ya, namanya free sex, ganti-ganti pasangan, terjadilah HIV AIDS. Itu satu paket. Makanya kalau mengedukasi narkoba HIV itu satu paket. Pesta narkoba biasanya, pada umumnya yang terjadi kalau itu yang pesta ini cowok cewek, ya langsung melakukan hubungan seks bebas di situ. Karena dalam pengaruh zat narkoba halusinasi tadi. Udah lupa dengan norma-norma agama, sudah hilang. Yang penting melakukan itu enjoy. Mungkin itu tadi ya Pak, dengan caranya edukasi ya Pak yang terutama. Edukasi yang terutama. Lalu ini Pak, mungkin Sobat Tegas juga pengen tahu nih Pak, kira-kira ada kasus terbaru nggak atau kasus yang lagi panas-panasnya yang mungkin ada penyalahgunaan di Malang ataupun kota Surabaya, katanya Bapak, yang sering terjadi? Sebetulnya penyalahgunaan narkoba ini terjadi di mana-mana, baik di kota maupun di desa sekarang ini. Ya, hanya saja kalau di kota ini 85% ini pengaruh dari ajakan teman. Kalau di desa 75% ajakan teman. Ya memang lebih kompleks di kota ya, karena di kota itu kompleks sekali, kehidupannya keras, kemudian daya belinya juga tinggi, uangnya kaya-kaya sehingga mampu beli, karena sabu itu kan mahal. Sabu itu 1 gram lebih mahal daripada cincin emas, perhiasan atau gelang. Emas saat ini mungkin 1 gram kurang lebih 750.000 kan, yang bagus. Yang biasa mungkin 500 ya. Tapi sabu ini 1 gram paling murah 1,5 juta. Mahal sekali ya Pak. Iya, di Indonesia yang tertinggi itu wilayah timur itu 3,5 juta 1 gram. Bayangkan kalau dia 1 bulan katakanlah habis 4 gram, itu sudah nilai uang 10 juta lebih kan? Iya, betul. Lama-lama sepeda motor melayang dijual. Rumah pun bisa melayang ya rumah Pak. Bisa melayang. Bahkan terjadi pada pecandu berat itu tidak hanya rumah yang dijual. Apa tuh Pak? Istri cantiknya dijual ke bandar. Waduh, bisa gitu ya Pak ternyata? Iya, dia karena butuh, sudah tidak butuh yang lain, dia butuh narkoba. Bandarnya, udah kamu tidak punya uang, udah istrimu ambil ini narkobanya, enggak apa-apa, yang penting dapat narkoba, istri dibawa. Sampai hilang akal gitu ya Pak ya? Seperti itu. Ngeri sekali kan berarti. Iya, ngeri banget Pak. Ternyata cukup banyak ya Pak, bahkan terjadi di kota ataupun di desa. Iya. Makanya Sobat Tegas harus aktif ya, mengedukasi sekitar lah ya, teman-teman kampus, kemudian teman-teman di luar kampus, atau mungkin di tempat tinggal anak muda itu ya diedukasi lah. Karena dengan begitu dapat amalan positif kan? Iya betul. Ya kan, bisa menyelamatkan orang dari bahaya narkoba, itu pahalanya sangat tinggi. Ya baik Pak. Terus kira-kira apa sih Pak yang paling sering digunakan? Kan selama 2023 kan ini udah mencapai akhir tahun ya. Iya, nah betul. itu yang paling sering digunakan itu jenis narkobanya itu jenis apa sih Pak? Ya, jadi sekian banyak tadi jenis narkoba di Indonesia ini, termasuk Malang, yang rata-rata paling banyak sering digunakan itu 3 besar ya. Pertama adalah ganja. Ya, ganja itu 75% ya. Kemudian sabu bahasa medisnya metamfetamin. Kemudian pil. Ya, pil itu macam-macam. Ada ekstasi, ada nipap, lexotan, sampai dengan pil Z atau pil double L. Atau macam-macam namanya, ada triheksi, ada dextro. Yang murah-murah itu 5.000 udah dapat 5 itu. Anak-anak SD itu banyak yang kena juga. Pil-pil itu ya. Dulu pernah beredar pil PCC. Berarti ada banyak ya Pak ya jenisnya? Banyak sekali.
Saya mau nanya nih Pak kepada Sobat Tegas nih. Udah tahu belum ya Sobat Tegas kalau ada yang jenis terbaru loh Kak Iren? Oh iya, ya betul Pak, karena sedengar kami dan sepengetahuan kami itu ternyata ada nih jenis narkoba baru yang itu ada kayak yaba sama flaka. Iya. Nah, yang mana flaka ini tuh jenis fentanyl yang dioplos. Nah, Iya. kayak gitu, bagaimana sih Pak upaya BNN untuk menanggulangi atau mencegah jenis-jenis narkoba baru yang kayak Bapak sebutin tadi, Iya. contohnya kayak ada tembakau cap gorila Iya, itu juga. iya. Itu gimana sih Pak caranya BNN Ya. untuk mencegahnya? Betul, makanya kuncinya di edukasi tadi, informasi KIE. Jadi kita harus memberitahu masyarakat kayak yaba ya, kemudian flaka ini memang di Amerika beredar sangat keras. Dari muda Amerika banyak teler-teler di jalan habis konsumsi flaka itu. Ya, kadang nabrak mobil yang berkaca itu berdarah nggak sakit. Ya, tapi sampai sekarang mudah-mudahan nggak selamanya nggak masuk Indonesia ya, flaka Ya, sama semoga yaba ya, ya. Pak, ya. Karena yaba itu permen loh. Oh, permen, Pak. Bentuk permen banyak, yaba itu. Ya, anak kecil suka permen. Iya betul. Pasti mau kasih permen. Iya. Nah, ini kandungannya narkoba, wah bahaya ini. Iya. Yaba itu kandungannya ada yang sabu cair, ada yang dari ganja juga ada, sintetis ya buatan. Sekarang banyak sintetis. Sintetis ya. Buatan-buatan dia bentuknya permen, bentuknya kue, snack, mengemas itu sehingga nggak melihat itu narkoba. Orang melihat roti brownies, Iya. ya kan boleh dimakan. Enak Pak. Enak kan? Ternyata pernah beredar banyak daun ganja Oh, dicampur tepung, telur, ya kan, terus coklat di oven, jadilah brownies. Dimakan enak, tapi fly langsung halusinasi, kecanduan kalau nggak makan brownies yang ini kok beda rasanya. Tapi sudah tertangkap itu ya. oh iya. Makanya hati-hati. Ada minuman juga herbal. Iya. Minuman herbal kan untuk jamu ya, kesehatan ya. Betul Iya. Pak. Nah, itu pernah setiap minum itu badannya enak enteng. Tapi kalau nggak minum itu lemes lagi. Akhirnya kecanduan minum itu. Yaitu minuman Konejos. Oh, konnichiwa. Ya, Konejos mungkin keponakannya Istrajos barangkali ya. Mungkin ya Pak, penambah stamina Iya, tubuh. orang berpikir wajar. Iya. Diminum emang enak, enteng badannya. Tapi di badan dampak ke depannya nggak enak ya Enggak Pak. enak kalau tergantung kecanduan. Oh iya. Kalau nggak konsumsi itu lemes, kalau konsumsi tegak lagi. Oh iya. Nah, akhirnya tergantung kan bahaya kesehatannya. Betul. Ternyata Konejos itu ada kandungan sabu cair juga. Iya, tapi untuk dampak ke depannya tentunya nggak sehat juga ya Pak bagi tubuh ini. Pasti nggak sehat. Iya. Karena ketergantungan itu Iya. selamanya. Kalau nggak konsumsi itu dia seperti karung, Iya. Oh iya. bangun aja nggak mampu. Sabu juga gitu. Pemakai sabu itu kalau nggak pakai sabu, temennya datang aja nemuin nggak bisa dia, nggak mampu berdiri. Harus pakai dulu baru. Nah, seperti itu kan bahaya sekali kesehatannya. Oke Pak. Jadi itu kayak dikemas dalam bentuk tampilan yang menarik ya Pak. Iya. Oke Pak. Jadi saya tuh mau tanya nih Pak. Mungkin itu bagaimana sih Pak cara pencegahannya untuk hambatan-hambatan tadi itu gimana sih Pak? Biar kita tuh nggak terhambat gitu. Gimana Pak untuk BNN-nya sendirinya itu? Ya, kita supaya bisa mengedukasi masyarakat dengan Ya. mudah. Makanya kita harus mendekat, ya, kita rangkul semua kalangan, kemudian kita ikuti komunitas-komunitasnya supaya menjadi teman dulu. Iya. Ya kan? Teman. Dulu ya, Pak, Ya, harus Jadi jadi teman bestie dulu ya, Pak. Jadi bestie dulu baru masuk materinya. Iya, betul. Kalau langsung materi belum bestie ya pasti menolak. Iya. Siapa ini? Takut kan? Nah, kita bestie dulu. Iya. Pendekatan dulu ya Pak. Harus pendekatan humanis ya. Iya, betul. Baik, sudah akrab, barulah kita sampaikan tentang bahaya narkoba ini. Akhirnya dia mau nerima kan, karena percaya gitu loh. Harus percaya dulu kan. Percaya baru kita sampaikan. Kalau belum percaya jangan. Oh iya. Ya, kita harus masuk ke mereka dulu. Kita komunitas Bunda Kalong ya. Kita Iya. ikut grup itu. Oh iya. Ya, Vespa ikut. Nah, Beli saya- Vespa dulu Pak ya. Iya. Ya nggak Aduh, usah beli. nggak usah, Kak, Pinjem nanti. aja kan bisa. Oh, aku kira modal dulu nih Kak. Nggak usah, pinjam aja. Pinjam, kemudian ikut komunitasnya, punya Iya. grup WA, Iya. sering kopi darat. Nah, Ngopi-ngopi dulu ya Pak ngopi-ngopi ya. dulu. Kenal semua, sambil ngopi, sambil kita edukasi. Masuk. Waduh, Yang mantep Iya. banget ya Pak ya. mantep berarti. banget. Iya. Yang sudah kena akhirnya ngaku, waduh saya terlanjur. Nggak apa-apa, nanti bisa di Oh. rehabilitasi santai. Oh iya. Yang belum kena jangan nyoba, ini testimoni nanti dia. Oh iya. Waduh saya kecanduan itu berat, sakit sekali ya temennya. Wah jangan seperti saya kan gitu.
Iya. Testimoni penting. Iya. Kunci ya Pak ya? Kunci. Oh ya. Mungkin caranya itu adalah dengan cara kayak mendekat ya Pak ya, Harus mendekat jadi mendekat, teman. menjadi bestie, Iya. akrab, percaya, Iya. baru masuk kenal. masuk. Sehingga nanti meskipun sudah sebagai pecandu nggak takut kan mengundang Iya. bestie. Kita kirim untuk rehab, mau dia percaya. Iya. Karena nggak usah takut, nggak mungkin ditangkap dan dipenjara, nggak mungkin karena Iya. sudah bestie kan. Iya. Itu kuncinya. Nah yang belum pasti sangat terima kasih kan dapat Iya, ibu ini. betul sekali. Nah, kemudian setelah itu baru mereka akan juga ikut penggerakan Iya. kampanye anti narkoba, katakanlah semua komunitas, Vespa, Honda Kalong, Yamaha, Honda, Kawasaki, beda panca barangkali Iya. kan biasa touring. Nah sambil bawa imbauan Jangan Terjerumus. minum narkoba. Iya. Mungkin Itu. ya. Mungkin ini Pak menjadi pertanyaan terakhir dari podcast kali ini. Iya. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan kayak cara-caranya ya, Pak. Ada nggak sih Pak inovasi baru dari BNN untuk mencegah dari penyalahgunaan narkoba, bahkan penyalahgunaan atau terjaringnya dari HIV/AIDS ini, Pak? Kita memang selalu inovasi ya, selalu Iya. inovasi karena mengikuti tren-tren saat ini kan selalu tren berubah ya. Iya. Makanya kita sering ajak teman-teman generasi muda ya, cowok cewek ya, itu untuk ikut di media sosial, mengajak teman-temannya untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Macam-macam gerakannya kayak apa itu? Campaign gitu ya. Betul. Ya, masuk ke TikToker kan itu ya. Iya. Itu kita ngajak istilahnya Facebooker, TikToker ya, Influencer, YouTuber, gitu. influencer kita ajak untuk kampanye anti narkoba. Narkoba. Itu lebih mengena saat ini. Anak muda lebih senang gitu daripada waduh, aparat yang tapi kalau teman-teman influencer yang ngajak itu senang. Kita ajak gabung, itu selalu di media kita pun tiap hari, tiap saat lah gantian anak muda itu kan senang juga ya Iya, aja dengan gerakan-gerakan yang ya lagi disukai anak-anak sekarang. Itu inovasi dan itu malah mengena. Nggak harus diundang, dikumpulin satu tempat, nggak mengena. Tapi lewat media ini malah banyak ini apa istilahnya netizennya Iya. banyak yang Lagi trending kayak gitu. trending ya Iya. gitu. Itu inovasi sekarang seperti itu sih, zamannya sudah seperti itu. Jadi ya kita ikuti gitu. Ya, jadi sesuai perkembangan zaman juga ya, Pak ya. Betul, menyelesaikan supaya ya masyarakat generasi sekarang ini bisa masuk, Iya, betul. bisa masuk materinya anti nafsa ini bisa masuk. Kemudian solusi-solusi bagaimana untuk bisa mencegah dirinya, Iya. mempunyai komitmen, menolak kalau ditawari, kalau sudah terlanjur kena rehab arahnya, Iya. ya kemudian dia bisa mau melaporkan kalau melihat ada transaksi di situ. Mereka yang tahu kan, Iya, betul. oh itu ada orang luar masuk ke kampus kita kayak mencurigakan itu. Iya. Nah, dilaporkan ke BNN. Iya. Berarti itu kan? ya Pak ya, harus ter-up to date gitu ya Pak Betul. ya beritanya. Waduh keren banget ya Kak Eret materi kita kali ini. Ya, Iya. betul sekali Kak Sofia. Materi pada hari ini tuh keren. Jadi kita bisa tahu banyak jenis-jenis narkoba, bagaimana kita caranya untuk mencegah, bahkan kita sebagai mahasiswa itu bisa juga loh ternyata Kak Sofia mengedukasi nih teman-teman dengan cara kayak kita ajak nih teman-teman untuk tidak menggunakan narkoba dengan cara kita bisa jadi teman dekatnya. Teman dekat, Nah, bestie. dengan mengajak kegiatan-kegiatan positif. Positif, begitu. Mbak Misi Iya. anti narkoba. Iya, betul. Kemudian kalau sekiranya badannya kok nggak enak ya, Iya. kepala kok ringan sekali habis makan mungkin di mana gitu, jangan-jangan yang dimakan ada kandungannya, silakan di BNN tes. Oh, iya. Tes urin di dalam tubuhnya ada narkoba enggak, karena sering terjadi di kafe-kafe, warung kopi kita menemui kita sering ya misalkan ke warung kopi kemudian minta waktu sebentar kita tes, ada yang positif. Yang positif itu ngaku-ngaku nggak pernah pakai sama sekali, keluarganya bisa datangkan nggak pernah pakai, tapi dalam tubuhnya ada kandungan. Ternyata dia minumannya dicampuri temannya, ditinggal ke toilet masih separuh dicampuri, kemudian dihabisin, BNN datang dites positif. Yang nyampuri temannya ngaku ya saya campur. Nah itu makanya hati-hati. Jangan sampai ya Pak. Jadi pintar-pintar memilih teman juga ya Pak ya. Harus pandai-pandai memilih teman karena pecandu narkoba awalnya dari teman. Oh iya. Harus pintar-pintar itu. Yang kedua terkait generasi muda Sobat Tegas, ini tidak hanya pintar-pintar memilih teman ya, kemudian juga harus
peka terhadap lingkungan, ya. Karena apa? Karena lingkungan kita kan macam-macam ya, apalagi di kota, di kampus, dari segala penjuru teman-teman ya. Siapa tahu di antara mereka ada yang sebagai pecandu. Nah, itu kita edukasi, teman tetap didekati, tapi diarahkan yang positif. Ya, betul. Kemudian kita ajak kegiatan positif juga, ya. Kalau ngejak yang negatif, tetap ditolak. Apalagi narkoba, tolak. Karena narkoba banyak sekali, lebih bahaya daripada teroris. Ya, betul. Teroris paling setahun sekali korbannya cuma berapa? Narkoba setiap hari itu 50 orang meninggal karena narkoba setiap hari. Tapi memang nggak langsung kena narkoba meninggal, tidak, mengalami kecelakaan, kemudian bunuh diri, kemudian masuk penjara. Ternyata gara-gara narkoba, kecanduan, nggak punya uang, nyuri helm, nyuri, ketangkep, masuk penjara nyurinya ya. Iya. Dari tanya nyurinya atau apa, ternyata mau dibuat beli Narkoba. Berarti kan akar masalahnya narkoba di sini. Iya, betul. Waduh, itu agak menambah insight kita ya Kak Iren. Betul Kak Sofia. Oke, mungkin gini Pak, Tegas Podcast episode 2 season 4 ini kita cukupkan sampai di sini. Iya. Oke. Saya mau ucapin terima kasih kepada Pak Arif terlebih dahulu nih Pak, kepada narasumber sangat keren nih Kak Iren. Betul. Bapak Arif yang sudah mau menyempatkan waktunya nih Pak di tengah kesibukan yang sangat sibuk pastinya ya Pak ya. Iya. Udah mau datang ke kita dan memberi edukasi kepada Sobat Tegas yang sedang mendengarkan podcast kita nih Kak Iren. Iya, apalagi saya dengar Pak Arif juga jauh-jauh dari Surabaya ke Iya. sini, apalagi hujan. Terima kasih banyak untuk Iya. waktunya Pak. Mungkin sebelum diselesaikan nih Pak podcast pada kali ini, ada nggak sih Pak closing statement atau saran bagi teman-teman, bagi Sobat Tegas untuk kita sebagai mahasiswa atau generasi muda tidak menggunakan narkoba begitu? Ya, Sobat Tegas, karena kita harus mencapai cita-cita kita, Iya, betul Pak. harus kita jaga diri kita supaya bisa menggapai cita-cita kita. Maka salah satu caranya adalah bersih dari narkoba. Jangan sungkan-sungkan ya untuk berkonsultasi, berteman dengan BNN ya. Kemudian saya selaku ketua Yayasan Gesang Gemilang Indonesia, yaitu penggerak masyarakat anti narkoba. Iya. Ya, silakan sharing-sharing dengan saya ya, nomor HP saya 0822 4525 4762. Monggo membahas apapun ya, khususnya dalam hal mencapai cita-cita kita, harus bentengi diri dari narkoba. Narkoba sangat berbahaya, bisa merusak diri kita, keluarga, bahkan masa depan kita. Jauhi narkoba, berantas narkoba demi kesuksesan kita. Begitu Sobat Tegas, terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak Arif untuk kesempatannya. Nah, mungkin sekian ya teman-teman dari Sobat Tegas untuk podcast kali ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan pada hari ini tuh dapat menjadi ilmu dan tuntunan kita untuk jalan kita ke depannya. Mungkin terakhir dari kami sekian. Jika ada terdapat salah kata, kami sebagai podcaster mohon maaf, juga kepada Pak Arif. Terima kasih Ya, untuk sama-sama waktunya. Sobat Tegas, terima kasih. Kemudian aku Irene Aku Sofia. mengucapkan terima kasih untuk pada podcast kali ini. Nah, mungkin Pak untuk closing statementnya kita ada salam nih Pak. Jadi Ya. nanti ketika gue bilang Tegas, jawabnya luar biasa. Luar begitu. biasa. Iya, Oke. begitu Pak. Mungkin saya hitung ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Tegas, Luar luar biasa. biasa.